Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hari ini aku mau bikin Japanese milk bread, roti sobek terlembut. Langsung aja kita siapin bahan-bahannya. Pertama-tama yang kita mau bikin adalah tangzongnya. Ini adalah susu cair. Kalau mau lebih hemat bisa ya, bikin pakai susu bubuk dicairkan. Nah, ini terigu dan susunya langsung aja jadi satu di api kecil ya. Api kecil cenderung sedang. Ini mau diaduk. Nanti kalau dia udah kayak terlalu panas, bisa agak dinaikin sedikit seperti ini. Kita mau dia menyatu adonannya. Kalau dia udah mulai panas, udah mulai menggumpal, bisa matikan apinya dan diaduk aja sampai dia menyatu. Jadi adonan ini tidak terlalu panas, tapi dia menyatu kayak lengket gitu ya. Seperti ini teksturnya. Sangat kental gitu ya. Lanjut, sekarang ini bahannya udah semua siap. Ada garam di sini, aku mau campur langsung di terigu. Untuk sebaiknya bikin roti itu pakai terigu protein tinggi ya, pakai cakra, tepung cakra. Tapi aku selalu punya terigu segitiga biru, itu protein sedang. Jadi inilah yang aku pakai, segitiga biru yang protein sedang, baik untuk berbagai jenis makanan. Nah, di sini langsung aja raginya dan gula. Ragi suka banget sama gula. Tumpukin aja sekalian, aduk rata. Nah, ini pakai susu cair atau kalau mau ekonomis ya, aku bilang tadi, susu bubuk dicairkan. Ini susunya dan telur. Telurnya masuk aja langsung. Telurku baru keluar dari kulkas, nggak masalah ya, bisa tetap. Nah, didiamkan sebentar di suhu ruang, bisa. Campur susunya. Aku sisain sedikit ya. Ini aku sisain kira-kira 40 ml. Dan campur langsung si tangzong. Ya, masuk semuanya. Dia tidak terlalu panas tadi ya kan. Ini mau diaduk, dan di resep ini tidak terlalu ulenin yang sampai gimana atau gimana kayak gitu. Diuleni berlebihan, jadi aku pakai sendok aja. Ini sendok makannya yang agak tebel ya. Jadi kuat dia. Kalau mau pakai sendok nasi juga bisa. Tambahkan lagi, jadi bisa semuanya sekarang. Penting ya, susunya itu bertahap supaya kita tahu kalau dia terlalu kering bisa ditambahin. Kita nggak mau adonannya terlalu lembek. Kalau kira-kira adonannya udah seperti ini, bisa tambahin mentega atau pakai margarin bisa. Penting ini di suhu ruang, bukan dingin, bukan di suhu kulkas ya. Setelah kira-kira 1 menit sampai adonannya itu menyatu seperti ini, kita bisa proofing yang pertama. Aku mau simpan dia, istirahatkan di wadah bersih. Udah siapin minyak baru yang di dapur kita, dioles ya. Dan semua adonannya ini bisa simpan di sini. Bagian atasnya juga bisa dikasih minyak. Tap, tidak berlebihan ya, tidak terlalu banyak minyaknya. Jadi minyaknya tuh ada di sekeliling baskom dan di atasnya adonan ini. Ditutup wadah kedap udara atau pakai plastik wrap juga bisa. Ini kita diamkan 40 menit. Setelah 40 menit kita diamkan, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Ini tanganku mau dioles tipis aja dengan minyak. Dan aku mau bukan diuleni ya, seperti ini. Aku contohin aja. Nggak terlalu dibanting, tapi dilempar-lempar seperti ini. Di mangkoknya aja. Kalau mangkoknya yang kita pakai tidak terlalu besar, bisa pakai piring ya. Piring yang agak besar dan datar seperti itu. Atau pakai di talenan.
sekitar ya kira-kira semenit mungkin ya, atau nggak sampai ya. Ini kalau agak lengket bisa tipis saja ya, tipis banget minyaknya, catet ya, minyaknya itu tipis aja. Udah 1 menit cukup. Sekarang aku oles minyak lagi di baskom atau di mangkok ini. Seperti ini. Kita mau diamkan lagi, dia mau istirahat, tutup ya, 30 menit. Tadi 40, sekarang 30. Sekarang setelah didiamkan yang kedua kali, adonan lebih lentur lagi. Seperti ini. Aku siapkan talenan supaya lebih mudah. Kalau mau bisa pakai piring yang agak besar juga bisa ya. Kapan hari aku tunjukin cara aku bikin donat hanya di atas piring. Bisa juga ya. Kita pakai alat-alat yang kita punya aja dulu. Nah, ini seperti ini dia. Sama ya seperti tadi. Pelan-pelan aja, santai bukan lempar ya, dilipat-lipat seperti ini kira-kira. Sesekali bisa dioles dengan minyak tipis-tipis aja. Minyak baru yang ada di dapur kita. 3 menit aja ya. Dan bisa dites sekarang untuk kelenturannya. Ini aku tunjukin minyak yang aku pakai. Tadi aku siapin 1 sendok makan. Dia masih sisa. Lumayan banyak sisanya. Jadi benar-benar minyaknya itu seperlunya saja. Sekarang kita mau tes dia untuk kelenturannya. Nah, seperti ini. Udah siap ya. Jadi sampai dia lentur. Nggak usah yang lentur banget atau gimana. Yang penting dia udah stretch gitu loh ya. Aku siapkan loyang 20 x 20 yang agak tinggi seperti ini dan dialasin dengan kertas baking atau parchment paper atau kertas roti ya. Mau bagi adonannya dan diatur jadi 4 x 4 16 ya, 16 potong. Bagian yang sama, aku tidak timbang, kira-kirain saja. Kalau udah di tahap ini tidak perlu lagi dikasih minyak ya. Teman Dapur Dina ada dari berbagai daerah. Kalian nonton Dapur Dina dari daerah mana? Bisa tulis di kolom komentar ya. Aku akan sapa kalian di videoku yang selanjutnya. Hari ini aku mau menyapa Nanda Alves dari Timor Leste, Siti Aisyah di Rangkas Bitung, dan Narti Harjo di Hong Kong. Terima kasih. Nah, ini udah ada 16 potongan seperti ini. Sekarang dipipihkan seperti ini, pipih lagi sekali supaya halus ujung atasnya. Bila perlu bisa alasnya ini baik talenan atau piring bisa dioles tipis-tipis dengan minyak seperti itu dan letakkan di loyang. Diatur ya. Lanjut sesekali seperlunya aja, tipis-tipis minyaknya boleh. Kalau mau diberi isian bebas ya. Aku selesain dulu semuanya. Nah, ini udah yang terakhir. Aku 2 kali ya, bawa ke tengah sekali, letakkan lagi, bawa ke tengah. Jadi atasnya lebih halus. Sesudah ini kita mau istirahatkan lagi 30 menit. Kali ini aku tutup dengan serbet dapur seperti ini, bisa juga pakai plastik wrap ya. Ini sesudah didiamkan 30 menit, aku tunjukin dari tadi ditutup serbet. Dia udah sangat lembut. Sekarang kita mau panaskan oven dan siapkan kuning telur. Kuning telurnya aku campur dengan sedikit saja air matang ya teman-teman, supaya dia lebih mudah diaduk seperti ini. Kalau mau bisa campur sedikit susu cair juga bisa ya. Ya seperti ini, masih kental ya. Dioles di seluruh permukaan. Ini udah semuanya. Ini bisa langsung dipanggang ya. Sampai ketemu 30 menit lagi. Sesudah 30 menit hasilnya seperti ini ya. Sesudah 30 menit hasilnya seperti ini. Kalau rotinya kita tok-tok gitu kayak dalamnya tuh kayak kosong gitu kayak bubuk gitu, berarti dia hasilnya nanti sesudah disuruh empuk kayak gini ya. Kedengeran kan? Bung 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 bung.
Berarti dia akan, ketika di suhu ruang dia akan super empuk. Ini langsung aja dilepas kertas bakingnya. Tunggu sampai di suhu ruang, baru kita bisa lihat ya hasilnya. Ini benar-benar super lembut. Bisa dilihat ya, cantik sekali. Japanese milk bread atau roti sobek terlembut udah jadi. Ini yang aku bikin tadi. Aku bikin tadi pagi, empuk banget, cantik sekali ya. Ini tuh wow, giniin balik lagi. Seempuk itu. Untuk isiannya bebas kalau mau diisi selai coklat atau keju atau di atasnya ditaburin dengan wijen, bebas sesuai selera. Yang ini sudah mulai hangat ya. Aku mau tunjukin tekstur dalamnya. Yang ini udah dingin ya, udah di suhu ruang. Aku bikinnya tadi pagi. Mantap sekali. Aku akan tunjukin dua-duanya ya. Ini yang pertama. Wah, cantik sekali. Seratnya seperti itu. Super lembut ini teman-teman ya. Bisa dilihat. Wah, cantik banget. Ini yang kita bikin barusan, masih hangat. Dia belum di suhu ruang, masih hangat. Gak apa-apa, tunjukin aja. Cantik sekali. Wah, seratnya. Ini yang aku bikin tadi, ini apa? Dia tuh atasnya sangat kecoklatan. Yang ini nggak begitu coklat, tapi ini tanpa dioles dengan mentega sesudah keluar dari oven. Tidak perlu dioles mentega. Dia udah mengkilat seperti ini dari kuning telurnya. Ini yang enak banget, masih anget. Wanginya enak banget. Ini tuh wanginya tuh wangi roti yang baru keluar dari oven dan kuning telurnya itu bikin wanginya tambah mantap sekali. Aku kosongan ya. Dalamnya itu bisa diisiin keju, sosis, coklat. Enak banget kulit-kulitnya nih. Ulennya tuh nggak pakai lama, nggak usah berlebihan juga. Didiamkannya 3 kali. Yang jelas resep ini harus dicoba. Please teman-teman kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Tangzong ini yang tadi kita bikin adonannya itu, dia membuat rotinya jauh lebih lembut. Dan itu teknik Cina ya. Kalau di Jepangnya itu dia biasa disebut yudane. Aku juga akan share resep roti pakai yudane. Jadi rotinya itu super lembut dari si adonan tangzong itu. Supaya roti itu jadi super lembut, dia harus dibanyakin cairannya. Tapi tidak semata-mata bisa nambahin susu begitu saja karena adonannya akan jadi lengket. Tetapi ketika kita membuat tangzong, apa yang terjadi? Butiran itu si tepungnya itu dia menyerap air lebih banyak. Jadi dia simpan di situ. Itu yang bisa membantu ketika diadon sama-sama semuanya, adonannya tidak terlalu lengket tapi ada air yang cukup untuk membuat roti ini super lembut. Kita belajar sesuatu yang baru hari ini. Terima kasih.